Halo Mula Warman Muda, ketemu lagi kita pada hari ini dalam rangkaian podcast series menyambut Hari Anak Nasional. Bersama dengan saya Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan bersama dua mahasiswa dari Universitas Mula Warman. Merupakan rangkaian dari podcast seri yang pertama, kita berbicara tentang generasi zilenial, adab dan etika bermedia sosial. Bersama dengan saya pada hari ini kita mengundang dua mahasiswa dari fakultas yang berbeda, tapi dari Universitas Mula Warman. Yang pertama itu adalah Heri Gunawan. Saya bingung nih mau panggilnya Mas atau apa. Heri saja kali ya. Mungkin langsung Heri aja kali ya. Heri Gunawan. Enak. Heri Gunawan ini adalah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, mahasiswa tingkat akhir dan merupakan juara 1 Duta Genre Kota Samarinda. Begitu ya? Iya benar, Bu. Heri Gunawan. Ya, kemudian di samping kanan saya ini ada Grace Ula. Grace Ula adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studinya Ilmu Komunikasi, benar ya, Grace ya? Dan merupakan juara 2 Duta Bahasa Kaltim Kaltara pada tahun 2021. Dan mereka berdua ini adalah para penggiat media sosial dan mereka adalah dari kalangan generasi zilenial. Ya, begitu ya? Iya, benar. Karena kalau anak muda sekarang tidak menjadi penggiat media sosial, itu menjadi sebuah pertanyaan, gitu ya. Iya. Oke, kita bincang-bincang santai saja, Grace, Heri ya, dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2021. Kita sesuaikan dengan tema kita pada hari ini ya. Adab dan etika bermedia sosial. Yang ingin Ibu tanyakan adalah mungkin ke Grace dulu ya. Di Grace sering kan menggunakan media sosial, Grace? Sering, Bu. Sering ya. Mungkin pekerjaan ya. Akhirnya sekarang menjadi pekerjaan Grace yang utama adalah memang bermainnya dengan medsos. Iya. Ya. Bisa dong dideskripsikan atau dijelaskan bagaimana Grace menyikapi fase yang sekarang ya sebagai anak muda zilenial ketika banyak bersentuhan dengan media sosial. Kalau menurut saya anak muda itu memang sudah sangat identik dengan media sosial karena di mana maksudnya anak muda sekarang tumbuh bersama berkembangnya media sosial itu juga. Jadi kalau anak muda yang nggak main media sosial itu agak jarang gitu ya, Bu. Jadi pasti setiap anak muda yang di sini mungkin sama yang nonton juga itu pasti punya setidaknya satu media sosial, entah itu Instagram, Facebook atau Twitter, itu pasti punya. Jadi menurut saya anak muda itu erat banget dengan media sosial. Jadi pertanyaan ketika mereka tidak bermedia sosial. Sebelum saya ke Heri, kayaknya tidak keberatan kalau kita membuka masker ya, karena bagaimanapun kan kita sebenarnya menjaga protokol kesehatan. Boleh ya kita buka masker ya supaya suara kita juga lebih nyaman gitu kan. Kemudian pemirsa gitu ya atau Mula Warman Muda yang lain itu bisa melihat wajah kalian berdua yang cantik dan ganteng ya. Oke, baik, silahkan dari versinya Heri Gunawan untuk menjawab pertanyaan sebagaimana tadi pertanyaan yang sudah saya kemukakan ke Grace. Oke. Jadi kalau saya sendiri untuk memberikan gambaran terkait remaja dengan sosial media pasti sangat berkaitan erat ya, Bu. Karena kan kita tahu sendiri nih kalau sudah zaman sekarang ini kan masa-masa PPKM gitu. Jadi kita lebih banyak kegiatan di rumah. Nah, sedangkan anak remaja kalau sudah di rumah terus sambil kuliah online pasti mereka kayak banyak waktu luangnya, akhirnya mereka bermain media sosial. Mungkin tidak cuma satu, pasti mereka punya paling enggak 3 tuh. 3 media sosial kayak Instagram, kemudian TikTok, kemudian
WhatsApp, mungkin WhatsApp ini buat berkomunikasi ya dengan yang lain, tapi yang kayak TikTok dengan Instagram ini yang paling mereka sering gunakan gitu. Jadi kalau anak remaja atau anak-anak muda zaman sekarang itu nggak bermain media sosial, justru yang seperti tadi dikatakan Ibu, kayaknya kenapa tuh harus dipertanya tuh kenapa dia nggak main gitu. Oke, kalau Ibu lihat ya dari sisi kelahiran, Grace lahirnya tahun? Saya tahun 99. 99. Kemudian kalau Harry? Sama Bu, Sama. 99 Nah, juga. kalau spesifikasi ya, pengkategorian kalau milenial itu kan 80 ke 94 ya. Kemudian kalau zilenial itu 95 sampai 2020-an ke atas 2025. ya kan. Ya, itulah pokoknya ya. Nah, itu kan artinya bahwa kalian itu masuknya memang ke Gen Z. Iya kan, ke Gen Z gitu. Nah, dengan pekerjaan-pekerjaan kalian sekarang itu kan mau tidak mau kalian harus sering sekali bersentuhan dengan media sosial. Oke. Kalau dilihat nih ya, kalau Ibu suka lihat gitu ya, itu kadang-kadang generasi Z terkadang itu suka melakukan atau membuat pesan-pesan yang kadang-kadang sarkasme. Oke, padahal kita juga harus memperhatikan bagaimana adab, bagaimana etika di dalam bermedia sosial. Ibu ingin tanggapan Harry dong tentang ini seperti apa? Ya, jadi kalau seperti tadi yang katanya Ibu bahwa anak-anak dan remaja itu yang masuk dalam generasi Z itu kan memang banyak tuh yang kayak zaman sekarang yang lebih banyak sarkas gitu. Mereka mensarkas karena kayak menginginkan sesuatu yang mereka inginkan. Karena kayak apa sih maksudnya, kayak itu tuh bukan sesuatu yang mereka butuhkan, tapi hanya sebuah mengikuti tren gitu, mengikuti tren yang dimana ketika ada segolongan remaja yang lain di luar daerah melakukan suatu hal tersebut, maka remaja-remaja lain di luar daerah pun akan mengikutinya. Jadi mereka tuh kayak ini keren nih. Kan anak remaja tuh biasanya mengikutin hal-hal yang mereka memang mau gitu. Nah, akhirnya mereka ngikutin tren seperti itu. Mungkin kayak akhirnya mereka panutan atau pengen biasanya masuk FYP kali ya. Kalau di dalam itu FYP itu apaan tuh? For your page. Kalau di dalam TikTok gitu Bu. Jadi kayak pengen masuk di dalam ini halamannya layarnya orang-orang gitu. Jadi pengen banyakin like gitu. Akhirnya kontroversi gitu. Jadi mengejar like dari netizen. Tanpa mereka kadang-kadang tidak sadar bahwa itu adalah pelanggaran. Ya, pelanggaran dalam tanda kutip etika ya, sisi etika. Oke, kalau Grace gimana Grace? Kalau menurut saya kenapa banyak anak muda yang sarkasme dan segala macam di media sosial itu karena itu tadi benar ikutan tren. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu ngelihat sesuatu yang hype, mereka pasti langsung ngikutin itu. Misalnya ada satu influencer yang misalnya sering menggunakan kata-kata kasar, tapi sebenarnya itu emang udah ciri khasnya dia, dan mereka ngelihat ini penontonnya banyak nih gitu, jadi mereka ngikutin itu mentah-mentah gitu. Nah, sedangkan influencer ini mungkin sudah tahu konsekuensi dari apa yang dia katakan, apa yang dia buat. Nah, tapi tidak untuk anak-anak yang jadi penontonnya ini. Mereka nangkap itu mentah-mentah dan nganggap yang penting aku ngomong kayak dia, udah pasti banyak yang like videoku, banyak yang nonton kayak gitu. Jadi akhirnya mereka pun ngikutin itu gitu. Jadi mereka ngucapin itu di semua tempat tanpa mereka udah pikir panjang. Mereka cuma mikir ini yang bakal bikin dia dapat banyak engagement. Udah gitu doang gitu. Jadi akhirnya mereka ngelakuin itu di semua tempat, dan itulah yang membuat mereka akhirnya melupakan adab dan etika dalam bersosial media itu tadi. Perlu, kalau dalam hal ini kalau menurut kalian kita perlu melakukan edukasi atau literasi bermedia sosial nggak ya? Ya, sangat perlu ya Bu, sangat perlu banget nih. Sangat perlu ya. Nah, karena sekarang zamannya udah segala sesuatunya menggunakan media sosial, kemudian kita di tengah pandemi, ya kan? Menyebabkan kita tidak bisa berinteraksi secara bebas satu dengan yang lain, maka satu-satunya cara saat ini loh ya, adalah dengan literasi melalui
media sosial lagi. Gitu ya. Mungkin begitu ya, setuju dengan itu ya. Banget. Nah, karena kalian berdua itu sebagai duta-duta nih, ya mungkin nanti salah satu video kalian gitu ya, itu adalah memberikan edukasi sebenarnya kepada teman-teman kalian yang satu generasi ya, itu untuk lebih bijak lah di dalam menggunakan media sosial. Oke, terlepas dari itu, seperti di podcast seri yang pertama ya, di situ Ibu ada bicara dengan 2 narasumber tentang ini ya, ciri khas dari zilenial ya. Salah satunya gini, zilenial itu lebih sensitif, lebih peka terhadap masalah-masalah sosial ya. Tetapi gitu ya, mereka tidak tahu tuh bagaimana cara mengungkapkan kepekaan mereka gitu ya, atau mengungkapkan empati mereka terhadap masalah-masalah sosial tersebut. Ya, pernahkah kalian mengalami hal seperti itu? Saya dulu ya, Bu. Iya, boleh. Karena mata Ibu sudah ke Grace. Oh iya. Kan kalau mata Ibu ke Grace, aneh kalau Harry yang jawab ya. Oke, silakan deh Grace. Kalau menurut saya, karena seringnya kita menggunakan media sosial, dan media sosial juga merupakan sarana informasi yang paling cepat saat ini, paling banyak lah untuk ngasih informasi tentang berbagai isu, berbagai berita. Jadi kita mau nggak mau kita pasti akan pernah ada di suatu kondisi di mana kita tuh ngelihat satu fenomena dan kita merasa kayak kenapa sih kayak gini gitu. Tapi nggak ada yang bisa kita lakukan karena ya kita juga emang selain kapasitasnya nggak di situ, kita juga nggak punya akses untuk ke situ, untuk ke masalah itu secara langsung. Jadi akhirnya kita pun generasi muda saat ini pun akhirnya lebih banyak mengungkapkannya itu ya di media sosial itu tadi. Jadi platform buat mereka ngungkapin apa yang ada di perasaan mereka, entah itu dengan status mereka, bikin status dan segala macam, atau kalau udah menjangkau semua kalangan, di banyak yang pro atau kontra sama suatu fenomena, bakal muncul trending. Pasti itu biasanya itu sering ada trending itu biasanya udah pasti anak muda, karena anak muda ini pro atau kontra dengan suatu isu, mereka pun akhirnya bersama-sama memunculkan suatu trending, entah itu di Twitter sih Bu paling sering ya. Apa tuh contoh trendingnya tuh Grace? Contoh trending yang katakanlah dia mencuat gitu ya, banyak mencuat tuh apa tuh kira-kira yang dari anak-anak muda tuh? Yang paling kontroversial waktu itu sih waktu Omnibus Law ya Bu. Waktu itu kan sampai ada trending, dan ini agak frontal ya bahasanya, ada trending yang pakai kata binatang. Oh iya, I see. Itu kan sebenarnya adalah luapan emosinya dari orang-orang, dan akhirnya mereka munculkan trending itu. Dan walaupun sebenarnya trending itu agak frontal dan kurang layak, tapi itu adalah salah satu contoh gimana anak-anak muda, terutama mahasiswa pada saat itu meluapkan emosi mereka pada isu yang terjadi waktu itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya tadi Grace tuh ada menyebut tentang status ya. Ibu sebenarnya kok rasanya kalau banyak berstatus, membuat status ya di Instagram, di FB atau di tweet gitu ya, kok rasanya lebay ya? Apa mungkin karena Ibu generasi Y ya? Sehingga setiap apapun kalau di-statuskan itu rasanya tuh ada yang aneh. Kalau Harry gimana tuh memandang case seperti itu tuh gimana tuh Harry? Nah jadi mungkin hampir sama yang tadi disampaikan dengan Grace, karena kan memang anak-anak remaja atau anak-anak muda zaman sekarang tuh yang lebih banyaknya tuh mengikutin tren gitu, dimana mereka lebih fokusnya ke ingin memunculkan isu atau menggiring opini gitu. Nah jadi mereka tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya mereka. Ingin memunculkan empati mereka melalui sosial media dengan membuat status, misalnya memberi ajakan gitu, misalnya ayo kita dukung ini, misalnya yang seperti tadi pro kontra tentang omnibus law. Nah mereka di situ membuat ajakan, ayo kita ikut pro, ayo ikut kontra gitu. Nah sedangkan mereka sendiri
belum memahami sebelumnya lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih cara kita menyampaikan pendapat kita di dalam menggunakan media sosial. Terkadang mereka seperti tadi langsung belak-belakan, langsung menyebutkan secara frontal tanpa memikirkan dampak ke depannya. Gitu. Akhirnya mereka ya menyampaikan terus. Nah, tidak tahu kenapa terakhirnya mereka akhirnya melanggar itu suatu yang namanya etika ataupun tidak menjalankan adab ketika bermedia sosial, dan akhirnya masuk ke dalam pelanggaran etika ketika bermedia sosial, misalnya UU IT gitu kan. Itu kan juga undang-undang bisa ITE ya, iya, dalam ITE. undang-undang ITE. Jadi kan kayak mereka akhirnya kayak ternyata salah, dan ketika mereka mendapatkan hukuman tersebut mereka jadi kayak kok saya baru tahu kalau ini termasuk dalam pelanggaran gitu. Jadi kayaknya memang perlu kita berikan edukasi, ternyata di dalam bermedia sosial ini kita harus begini, ada etikanya toh. Ya, gitu. Harus tetap mengikuti kaidah atau norm norm dalam berkomunikasi di masyarakat. Oke, ini ada, Ibu pernah baca beberapa referensi ya, bahwa katanya kalau kaum zilenial ya itu agak sedikit sekali interaksi dengan sosial. Interaksinya itu lebih banyak dengan gadget gitu. Benar. Oke, Ibu ingin Grace mungkin ya berpendapat tentang ini bagaimana, atau apakah memang itu pengalaman Grace sehari-hari juga sebagai kaum zilenial gitu, apalagi sekarang kita pandemi. Benar. Kalau karena sekarang ditambah dengan kondisi pandemi juga, jadi memang lebih banyak emang interaksinya sama gadget dibanding sama sosial secara langsung gitu. Tapi terlepas daripada itu pun sebenarnya memang anak muda itu zaman sekarang memang lebih cenderung sering berinteraksi dengan gadgetnya gitu. Kayak memang sudah ada ikatan gitu antara dia dengan gadgetnya, sehingga kalau dia nggak buka misalnya, atau kalau dikasih pilihan aja zaman sekarang pasti jarang banget anak muda yang bakal rela ninggalin HP-nya di rumah gitu. Seharian nggak megang HP itu hampir jarang banget, hampir nggak ada lah gitu, karena saking udah terikatnya, udah ada ikatan sama kebutuhan sama primer kali ya. Akhirnya sekarang menjadi, atau mungkin dia bisa berhenti memegang gadget itu ketika dia tidur aja. Iya benar. Melek mata tuh langsung ada pesan apa ya, bangun tidur gitu ya, pasti langsung ngecek. Iya, langsung ngecek handphone gitu ya, bukan ngecek yang lain-lain, tapi handphone. Kira-kira gimana Heri dalam kehidupan, apa seperti itu ya? Iya, kalau dibilang hampir seperti itu, karena jadi kan masa pandemi nih, jadi otomatis hampir 24 jam kayak kegiatannya harus di rumah aja gitu. Terus kegiatan sekolah, apalagi dengan sekolah ini kan kita biasanya kalau misalnya luring kemarin kita bisa berinteraksi nih dengan teman-teman, kemudian bisa melakukan kegiatan dengan masyarakat terjun langsung. Nah kalau sekarang yang seperti tadi bilang bahwa kalau anak remaja atau anak muda zaman sekarang nih, gadget itu bukan lagi kebutuhan tersier atau sekunder, tapi bisa jadi kebutuhan primer, di mana bangun tidur langsung cek HP, mau tidur juga main HP, bahkan sampai ke WC pun juga ada yang bawa HP. Iya. Nah, jadi kayak luar biasa ya. Kayak itu tuh jadi barang yang harus ada di badannya dia gitu. Selain terlepas dari baju dan celana gitu. Kalau boleh dibilang nyawa kali ya. Iya, bisa dibilang gitu. Karena handphone itu menjadi nyawa kaum zilenial ya. Bu, karena ada juga tuh yang kayak misalnya dia nggak megang HP seharian tuh dia muncul rasa gelisah gitu. Akhirnya dia kayak kebingungan sendiri kalau misalnya nggak megang HP. Apalagi yang kayak misalnya kemarin kan Kaltim pernah blackout tuh. Nah itu kan udah kayak resah, gelisah, galau semua ya. Pada menuntut semua tuh. Padahal waktu itu berapa jam ya? Iya berapa, hanya berapa jam gitu, tapi udah kayak nyawa itu di bagian mana gitu karena kan, mereka kayak blackout. Ini kebutuhan saya nih harus dipenuhi gitu. Jadi kayak ya mereka lebih banyak ke media sosialnya dibandingkan dengan sosial. Kalau meskipun ke sosial, toh juga ketika bertemu dengan masyarakat mereka tetap ada itu gadget atau media sosialnya sambil bermain gadgetnya gitu. Jadi interaksinya pun bisa dibilang sangat minim atau sangat kurang dibandingkan
ketika dia bermain media sosial. Oke, lebih banyak memang dengan media sosial ya daripada dengan interaksi sosial langsung di masyarakat. Ke Grace nih ya, Grace, ketika menghadapi hal-hal seperti itu, ya, ada tip and trick nggak untuk bisa lebih memekakan gitu ya, mempekakan mereka pada kegiatan-kegiatan sosial yang sesungguhnya. Kalau Ibu menyebut sih bahwa media sosial itu adalah dunia goib ya, kan virtual dunia goib. Kita bermain dengan dunia goib. Ini sekarang kita masuk ke dalam dunia nyata gitu. Ada nggak kira-kira tip and trick gitu ya? Kalau ini dari pengalaman saya pribadi setelah 1 tahun lebih ini melewati masa pandemi yang membuat kita terasing dari orang-orang ya Bu. Kalau menurut saya karena selama masa pandemi ini saya cuma bisa berinteraksi secara daring lewat media sosial. Itu ada pada akhirnya bakal ada sesuatu yang kurang gitu, yang bikin kita tuh ngerasa hampa. Itu kayak sebenarnya walaupun kita itu udah merasa butuh banget nih, misalnya sebelum-sebelumnya walaupun bisa berinteraksi secara bebas dengan orang-orang, kita tetap kayak merasa saya butuh media sosial, gadget saya paling penting gitu. Kita tetap kayak buka itu terus. Tapi nanti kayak saat sekarang, di saat kita ternyata sudah cuma dikasih itu doang, interaksi kita sama dunia nyata dibatasi, ada sesuatu yang hampa. Jadi kayak kurang gitu, walaupun kita terhibur sama media sosial dengan segala, apalagi fitur-fitur udah semakin canggih dan segala macam. Kita udah bisa lihat orang lain, kita bisa video call sama teman kita misalnya, tapi tetap aja pada akhirnya ada yang kurang. Kita pasti lebih enak kita jalan langsung gitu, makan sama-sama daripada cuma video call doang. Jadi tips and triknya menurut saya sih untuk anak muda sekarang emang agak susah, apalagi untuk mereka yang udah ngerasa terikat banget sama gadget mereka. Tapi pada akhirnya nanti akan ada satu titik di mana mereka menemukan bahwa ternyata media sosial ini bukan nyawa saya tadi gitu. Akan ada satu titik di mana mereka ngerasa ternyata berinteraksi dengan manusia secara nyata, dengan orang langsung itu lebih menyenangkan, lebih menarik, lebih berwarna kali ya. Gitu, yang mengisi hidup itu menjadi lebih berwarna. Karena yang kita hadapi saat ini adalah alat gitu ya, dengan yang kita hadapi itu berupa nyawa gitu kan. Orang yang punya rasa, cita, karsa, karya gitu ya, tentu berbeda. Dari Harry sendiri gimana tuh kira-kira? Nah, jadi kalau misalnya dari saya sendiri untuk tips and triknya nih, kan kalau dibilang gadget atau media sosial ini adalah nyawa. Jadi kita nggak mungkin dong secara langsung memutuskan gitu. Jadi yang harus kita lakukan mungkin secara bertahap. Secara bertahap untuk melepaskan gitu media sosial dengan cara misalnya ada waktu luang ketika kita misalnya memang bisa mampu dapat berkumpul secara langsung, maka kita mulai nih kita buat gerakan misalnya kumpul tengah. Jadi HP atau gadgetnya mereka itu dikumpulkan di tengah di satu titik gitu. Jadi kita akan lebih merasakan lebih banyak interaksinya secara langsung gitu. Jadi tidak ada lagi ketika bertemu itu masih sibuk dengan masing-masing gadgetnya gitu. Sama juga kalau misalnya kita ketemu dengan anak-anak remaja, kita bisa mengedukasi dengan literasinya misalnya ternyata selain gadget kita ada yang lebih seru loh, game yang lebih seru dibandingkan gadget terus. Kan game online nih juga gencar-gencarnya nih. Iya, game online tuh luar biasa ya. Nah, jadi kita punya game yang lebih seru, yang secara fisik juga sekalian olahraga dan juga mampu meningkatkan motorik mereka gitu. Jadi kalau dibilang tips and triknya harus dilakukan secara bertahap sih Bu, kalau menurut saya. Bertahap gitu. Bertahap. Iya, dan itu nggak mudah loh ya. Nggak mudah itu. Karena kalau misalnya nanti dilepas, nanti mereka malah stres gitu secara langsung. Kaget gitu. Kalau mau mengadakan shock terapi, nggak bisa juga ya. Karena udah ketergantungannya ketergantungannya tuh udah tinggi sekali. Jadi ketika misalnya dengan punishment itu juga nggak efektif kali ya, Her ya. Nih kebetulan kan
Harry dari kesehatan masyarakat nih. Iya. Nah, jadi kan tahu banget nih ya tentang itu ya Harry Iya ya. benar Bu. Jadi emang harus bertahap ya. Harus bertahap. Atau mungkin kita harus membuat rancangan kali ya Harry ya, membuat membuat schedule gitu ya, bahwa tahap pertama tuh apa dulu kali gitu ya Harry ya. Iya benar Bu. Jadi mungkin saya boleh cerita sedikit Bu. Boleh. Nah jadi teman saya, kebetulan adik tingkat saya, dia punya adik. Adiknya umur sekitar 5 tahun, adiknya umurnya sekitar 18 tahun. Dia punya adik, dia membolehkan adiknya hanya bermain HP atau bermedia sosial pun ketika pada saat hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu full, dia boleh bermain sepuasnya. Sedangkan untuk di hari lain itu kayak dibatasin. Misalnya hanya 1 jam atau 2 jam. Tapi gitu. tetap boleh ya? Tetap boleh. Oh, iya. Jadi mungkin seperti itu yang kita bisa lakukan. Kayak misalnya buatkan schedule, kamu boleh bermain HP atau bermedia sosial hanya selama 1 hari 1 jam gitu. Nah itu juga jadi akhirnya tidak menimbulkan rasa kecanduan. Gitu. Oke. Tip dan trik yang oke sekali ya, karena bagaimanapun ibu juga kan punya anak-anak kecil gitu ya, yang mungkin itu bisa diterapkan lah ya, dan ya mudah-mudahan itu menjadi konsep yang jitu lah ya, konsep yang jitu. Oke, karena ini berkenaan dengan Hari Anak Nasional ya, Grace dan Harry, mungkin ada pesan-pesan dong untuk anak-anak nasional gitu ya, atau dalam hal ini adalah para mulawarman muda ketika mereka harus bijak menyikapi media sosial pada saat sekarang. Mungkin dari Grace dulu. Pesannya Bu. Oke. Kalau dari saya, ini juga yang saya pegang untuk diri saya sendiri. Sebagai anak muda, kita itu pasti lagi gencar-gencarnya mencari jati diri dan segala macam. Kita lagi pengen berekspresi, pengen bebas dan segala macam. Itu boleh-boleh aja. Kalian boleh bebas berekspresi bagaimanapun, terutama lewat media sosial. Tapi ingat, kalian boleh melakukan apapun selama kalian tidak melanggar agama, HAM, dan hukum. Udah, itu aja. Selain itu bebas gitu. Itu sih pesan. Tidak melanggar agama, HAM, dan hukum. Ya. Kalau Harry? Ya mungkin untuk pesan-pesan untuk teman-teman mulawarman muda. Jadi pesannya adalah kalian boleh mengekspresikan apa yang kalian mau. Kalian ingin mengungkapkan pendapat kalian melalui media sosial secara bebas, itu boleh. Tetapi kita mempunyai batasan-batasan, yang dimana batasan-batasan ini dapat teman-teman buat sendiri dan juga mengikuti apa yang ada di masyarakat gitu. Jadi teman-teman tetap harus mengikuti apa yang sudah terbentuk di masyarakat, tetapi jangan lupa untuk tetap menerapkan hal tersebut. Jangan sampai teman-teman bebas mengekspresikan hal-hal yang teman-teman ingin luapkan di media sosial, tetapi teman-teman lupa. Jadi lebih bijak lagi ketika bermedia sosial, pikirkan lebih panjang dampak apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman upload di media sosial teman-teman, karena bisa saja tidak 1 tahun atau 1 jam setelah teman-teman upload, mungkin akan beberapa tahun setelahnya baru teman-teman rasakan dampak dari apa yang teman-teman upload gitu. Dan satu mungkin Harry untuk menambahkan, bagaimanapun rekam jejak digital ya, itu tidak bisa dihilangkan. Ya kan Kak, jadi mungkin ada pepatah, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai gitu ya. Ketika kamu berkata-kata baik, maka kebaikanlah yang akan datang. Tapi sebaliknya, ketika kita banyak melakukan atau kata-kata yang buruk, maka itu akan kembali kepada diri kita. Mungkin itu ya. Oke, Mulawarman Muda senang sekali pada hari ini kita berbincang dengan 2 narasumber kita dari kalangan zilenial ya. Ada Grace Ula dan ada Harry Gunawan. Mudah-mudahan karir kalian ke depan ya itu tambah oke, karena kalian juga sebagai duta dua-duanya. Mudah-mudahan kalian juga menjadi panutan, menjadi contoh bagi mulawarman muda yang lain ketika bijak menggunakan media sosial sesuai dengan kompetensi kalian. Kalau Harry kan dari Kesmas, jadi yang banyak disosialisasikan itu adalah tentang A, B, C sampai Z tentang kesehatan masyarakat. Itu juga menliterasi ya masyarakat tentang kesehatan. Kemudian Grace itu dari komunikasi, ini lebih pas lagi gitu ya.
memberikan literasi media ya, berpesan yang bijak gitu ya terhadap audiens ya, masyarakat dimanapun berada ya. Sekali lagi terima kasih, kita senang sekali bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita akan bertemu pada waktu yang berbeda, bahasan yang berbeda ya. Terima kasih para Mula Warman Muda. Saya akhiri untuk podcast hari ini. Ya, mudah-mudahan banyak memberikan hikmah, banyak memberikan manfaat untuk Mula Warman Muda sekalian. Salam.